Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hardianto, mahasiswa Universitas Alma-Ata, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam, tahun angkatan 2018. Kali ini saya akan membuat video tentang keutamaan menuntut ilmu, yang ini tugas mata kuliah pendidikan pengembangan media PAI. Yang pertama akan kita bahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilmu. Yang kalau kita bahasa Indonesia kan itu mempunyai makna adalah upaya atau usaha seorang manusia untuk mencari, mengembangkan pengetahuannya guna untuk meluaskan pemikirannya terkait kehidupan ini. Maka di dalam agama Islam pun menuntut ilmu merupakan hal yang begitu mulia dan begitu agung. Bahkan di dalam agama Islam, Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya menyampaikan bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan perkara yang wajib hukumnya. Nabi mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Nabi mengatakan menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Nah, daripada hadis tadi itu kita bisa memetik bahwasanya di dalam agama Islam adalah menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tidak hanya di dalam agama, di dalam kehidupan juga kita tidak bisa terlepas dari namanya ilmu, sehingga kedudukan ilmu di dalam kehidupan ini begitulah besar. Bahkan kalau di dalam agama hukumnya adalah wajib. Dan juga perumpamaan orang-orang yang punya keilmuan, kalau di dalam hadis itu seperti bulan di antara bintang-bintang. Bahkan orang-orang yang berilmu itu kedudukan mereka tidak sama dengan orang-orang yang ahlul ibadah. Nabi pernah mengatakan, ya, dengan juga ketika kita melangkahkan kaki kita untuk mencari ilmu itu, ya, maka keriduan Allah itu begitu besar. Bahkan Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yantalmihi fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk keluar dari rumahnya guna untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya ke surga. Maka Allah akan menyediakan satu pintu memudahkannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan ilmu itu begitulah besar, ya. Dikarenanya ketika kita hendak mau sholat, mau berwudu, mau tidur, melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, tidak terlepas daripada ilmu itu sendiri. Sehingga kedudukan ilmu itu adalah begitu besar dan begitu tinggi. Dan yang harus kita ketahui bahwasannya Nabi pernah mengatakan dan menyampaikan bahwasanya kemuliaan orang-orang yang berilmu itu begitulah besar. Maka kita tanamkan dalam diri kita ini agar senantiasa mendalami ataupun terus belajar guna untuk meningkatkan pengetahuan kita agar kita tumbuh menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang perkataannya itu tidak nyawur, orang-orang yang perkataannya itu berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan hanya koar-koar semata. Maka menuntut ilmu itu merupakan hal yang begitu bagus, dan sehingga di dalam agama Islam pun hukumnya wajib. Nah, maka hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, marilah kita senantiasa untuk mengembangkan pengetahuan kita dan semangat, ikhlas, buka hati, buka niat kita dengan dalam hati kita. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita itu Allah bukakan hati kita, penglihatan kita, pikiran kita, guna untuk bisa meresap ilmu-ilmu pengetahuan itu. Dan ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu, maka pergunakanlah ilmu itu. Jika kita tidak mempergunakannya, kata bijak mengatakan,
Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Maksudnya adalah ketika kita sudah mempunyai ilmu tapi kita tidak mau mengamalkannya, itu seperti pohon tanpa tak ada buah. Maka pohon itu ketika dia mati, dia tidak ada gunanya. Tetapi ketika orang berilmu luar biasa, dia kemana-mana akan dihormati orang karena ilmu yang dimilikinya. Bahkan orang-orang yang berilmu itu akan ditempatkan, diposisikan di masyarakat itu di atas adalah masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai ilmu. Maka marilah kaum muda hari ini yang dimana agen of the change, agen perubahan itu betul-betul harus mendalami ilmu pengetahuan. Cari di mana tempatnya dia, potensinya dia, bakatnya dia di mana. Carilah orang terbaik di sana, tidak usah lihat kanan kiri. Tulus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan dan minat yang diinginkannya. Maka dengan demikian kehidupan ini pun yang didasari oleh ilmu pengetahuan akan berarti di dunia, mulia di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan ini bisa mengangkat kualitas diri kita, finansial kita, kekeluargaan kita menjadi yang lebih bagus lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Hardianto mohon maaf jika dalam penyampaian tugas ini banyak kata kekurangan yang saya sampaikan tidak sesuai yang diberikan oleh Bapak dosen. Saya mohon maaf. Jika ada kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada khilafan, kesalahan itu datangnya dari kebodohan dari saya sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.